Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah mandi? Saya, Ibu. Siapa yang sudah merapikan tempat tidurnya sendiri? Saya, Ibu. Oke. Hebat ya, kalian merapikan tempat tidur itu adalah salah satu contoh aturan atau tugas kita di rumah. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di tangan ibu ya. Oke, di gambar pertama ini gambar apa? Gambar makanan berantakan, Ibu. Terus ada apa lagi di dalam situasi gambar ini? Ada sepatu, ada bola-bola, ada banyak pakaian-pakaian, Ibu. Nah, betul sekali. Nah, kalau kamar kita berantakan terus tidak rapi, tidak teratur itu, bagaimana perasaan kalian atau bagaimana menurut kalian perasaan kalian itu? Tidak senang, tidak senang, Ibu. Iya, benar sekali. Itu nanti suasananya tidak bagus, Tidak nyaman. Iya, tidak nyaman, benar sekali. Itu kalau kalian bisa kalian kalau apalagi tadi ada berserakan ini ya, situasinya di gambar ini ada yang berserakan. Terus kalian kalau berjalan nanti bisa kalian tuh tersandung. Ya, Ibu. Itu bisa menyebabkan kaki kalian luka toh. Ya, Ibu. Nah, karena berantakan itu berbahaya, sekarang ibu mau tanya ke Lita, apa yang seharusnya dilakukan anak di gambar itu agar rumahnya itu tidak berantakan? Membereskan tempat tidur, Ibu, supaya bersih. Iya, apalagi Ansi? Menyapu, Ibu. Iya, terus sepatu juga harus Harus dirapi. tempatnya. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Jawaban kita tadi bagus sekali ya. Sekarang untuk semuanya, selain merapikan sepatu, kegiatan apa lagi yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua kalian? Selain dari merapikan sepatu, terus membereskan kamar tadi, apa lagi yang kalian bisa lakukan di rumah ketika membantu orang tua? Mencuci piring, Ibu. Iya, apa lagi? Menyapu halaman. Ya, benar sekali. Hebat semua kalian ya. Iya, Ternyata anak-anak ibu ini hebat-hebat ya. Ya, Iya, Bu. sudah bisa rajin membantu orang tuanya di rumah, rajin ada yang sudah bisa mencuci piring, kemudian menyapu rumah. Sekarang coba pikirkan, mengapa kita itu harus membantu orang tua membersihkan rumah tadi? Kenapa tidak membiarkan saja cukup ibu yang bersih rumah? Kenapa? Agar pekerjaan orang tua lebih ringan, Ibu. Terus Supaya pekerjaannya cepat selesai, Ibu, kalau kita kerja rame-rame. ya, benar sekali, luar biasa. Jadi, membantu orang tua itu bukan hanya supaya rumah bersih, tapi juga supaya orang tua kita senang dan pekerjaan bisa cepat selesai. Benar sekali. Siapa yang berjanji besok pagi mau merapikan tempat tidurnya lagi? Saya, Ibu. Ya, oke, besok ibu tadi cerita. Besok harus ceritakan dengan ibu apa yang kalian lakukan di rumah nanti ya. Ya, Ibu. Nah, adik-adik, coba kalian bayangkan kalau di sekolah kita itu tidak ada aturan. Datang itu jam 10 siang, kemudian tidak pakai seragam, lalu kemudian dalam kelas itu ada yang teriak-teriak. Itu kira-kira apa yang akan terjadi? Sekolah menjadi tidak tertib, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, kalau aturan itu tidak ada, berarti suasana kelas itu menjadi tidak tertib, terus menjadi berantakan seperti teman kalian kita yang menjawab tadi. Itu sama halnya dengan aturan di rumah juga seperti itu. Nah, anak-anak, aturan itu gunanya agar kita itu merasa nyaman. Seperti saat ini, ibu senang kalau kita semua itu merasa nyaman dan bisa saling bercerita begini. Ya, Ibu. Oke. Ibu lihat dari tadi Angsi dengan Wanti, pensil kalian itu bagus sekali. Tapi sekarang ibu minta pensilnya itu bisa disimpan dulu ya, nanti di saat sesi menggambar sebentar baru kalian keluarkan lagi pensilnya. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke.
Ya, Bisa? Bisa, Ibu. Nah, sekarang Ibu mulai. Halo kelas 2, mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita. Itu akan membagikan kalian pengamatan. Nanti di pojok kanan tulis nama kalian ya, identitas kalian. Kemudian diskusikan dengan teman. Tidak perlu lagi pindah-pindah tempat seperti di saat kalian mengerjakan kelompok ya. Ya, Ibu. Tidak perlu pindah-pindah lagi kursi. Lepas saja seperti itu supaya dia tetap rapi. Kemudian gunakan suara berbisik saja ya, tidak usah mengeluarkan suara yang besar-besar ya. Iya, Nanti Ibu. mengganggu teman-teman di kelas sebelah. Ya, Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, bagus sekali. Aksi direktur ganti. Kenapa lagi kamu ada di situ? Ini Ibu Ansi ada sampai pulpen. Nah, Ansi, ingat tidak kesepakatan kelas kita bagaimana kalau mau pinjam barang teman itu bagaimana? Harus meminta baik-baik kepada Wanti, Ibu. Nah. Izin dulu, Ibu. Itu benar sekali. Itu dengar kita yang jawab itu. Ansi dengar tidak? Dengar, Ibu. Nah, pintar. Lanjut dulu kalian punya diskusi ya. Ya, Ibu. Oke, supaya tugas kalian bisa cepat selesai. Ibu senang sekali lihat kelompoknya kita ini. Mereka dari tadi itu tenang, terus duduknya rapi. Terus mereka itu juga berbicaranya pelan-pelan saat situasi diskusi. Terima kasih kelompoknya kita. Kalian sudah menjaga ketertiban kelas ya. Ya, Ibu. Tepuk tangan dulu. Adik-adikku yang hebat, sekarang saatnya kita bekerja dalam kelompok. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, 4 kelompok kecil. Silakan duduk bersama teman kelompoknya dengan tenang ya. Ingat, aturan kelompok itu saling berbagi dan bekerja Sama. Oke. Duduk dalam kelompok. Ya, Ayo, Ibu. sudah? Sudah, Ibu. Oke. Kelompok satunya di Linda, kelompok 2-nya Ansi dan kawan-kawan, kemudian kelompok 3-nya Wanti dan kelompok 4-nya di sini. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Halo kelompok 1. Ya, Ibu. Bagaimana situasi diskusinya? Ya, Ibu, bolehkah kita makan sambil lari-lari? Wah, kalian sedang membahas aturan di meja makan ya? Ya, Ibu. Ibu, bolehkah kalau kita makan itu sambil lari-lari? Tidak bisa, Lita. Kalau makan itu posisinya di meja, duduk yang rapi. Ya, Ibu. Nanti nasinya tuh tumpah kalau Lita itu makannya sambil lari-lari. Terus Lita bisa sakit perut nanti. Ya, Ibu. Oke Lita, jadi aturan yang benar itu di meja makannya itu di meja makan ya. Ya, Ibu. Terima Silakan. kasih, Ibu. Iya benar sekali. Silakan ditulis di sini ya. Ya, Ibu. Kelompoknya Ansi, bagaimana Ansi? Sepertinya kelompok Ansi ini ada yang kesulitan. Bagaimana? Bagian mana yang membuat kalian bingung? Kami bingung membedakan mana aturan di rumah dan mana aturan di sekolah, Ibu. Nah, sekarang Ibu jelaskan ke Ansi. Ibu jelaskan pelan-pelan ya Ansi. Ansi, kalau aturan di sekolah itu, kalau Ansi memakai seragam itu aturan di mana? Di sekolah. Di sekolah atau di rumah? Di sekolah, Ibu. Oke, kemudian Ansi membantu mamanya Ansi mencuci piring. Itu aturan di rumah atau di sekolah? Di rumah, Ibu. Nah, Ansi sudah bisa mengerti kan? Sudah, Ibu.
Ibu. Wanti, ya Ibu. Kenapa Wanti jam 11 sayang? Ada yang susah? Ibu, saya tidak bisa menggambar reaksi waktunya Ibu. Oke, Wanti tidak apa-apa ya. Itu bagus sekali. Coba Angsi buat pelan-pelan. Angsi gambar saja kotak apa saja kotak bebas yang mau pensil, mau kotak buku Pak. Kemudian Angsi garis-garis coret-coret. Coba bisa, pasti Angsi bisa. Bisa Ibu. Oke, lanjutkan dulu ya. Ya Ibu. Wah, kelompok 4 sudah selesai ya. Ya Ibu. Cepat sekali. Ya Ibu. Karena kalian sudah selesai, coba Ibu mau tanya dulu. Mengapa ya kita tidak boleh membuang sampah di kolong meja? Supaya tidak terjadi adanya sarang nyamuk Ibu. Benar sekali, hebat. Sekarang coba kalian tuliskan satu aturan lagi yang kalian buat sendiri untuk menjaga supaya kelas kita itu tetap wangi. Ya, Bisa? bisa Ibu. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Setiap tadi Ibu sudah memberikan kalian gambar ya satu persatu. Gambarnya itu tadi tentang kelas yang berantakan. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan mengapa kelas itu berantakan. Kemudian silakan kalian saling berbagi pendapat dengan teman sebangku. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Itu karena mereka malas piket Ibu. Bukan, itu karena mereka makanan kelas. Wah, menarik sekali pendapat kalian berdua. Jadi tadi menurut Wanti itu karena mereka malas piket. Kemudian menurut Angsi itu karena makan di kelas. Coba kalian lihat lagi di gambarnya itu. Coba perhatikan lagi. Apakah di gambar itu ada bungkus makanan yang berserakan? Ada Ibu. Permen. Nah, berarti pendapat kalian berdua masih saling berhubungan tidak dengan yang pertama tadi. Pertama tadi itu kan karena mereka makan dalam kelas, terus karena malas piket. Itu masih berhubungan tidak dengan itu yang bungkusan makanan yang berserakan? Berhubungan Ibu. Oke. Sekarang coba kalian pikirkan lebih luas lagi. Kalau kelasnya kita kotor dan banyak bungkus permen seperti itu, apakah kita bisa belajar dengan nyaman atau belajar dengan enak? Apa yang kalian rasakan kalau harus duduk di lantai yang lengket? Geli Bu, saya tidak mau belajar di sana. Ibu lihat Ranti dari tadi mendengarkan teman-temannya menjawab apa yang Ibu tanyakan ya. Menurut sekarang Ibu tanya, menurut Ranti siapa yang seharusnya merapikan bungkus permen itu? Apakah hanya Ibu saja ataukah dengan semua murid? Semua murid Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Wanti. Nah, teman-teman yang lain setuju tidak dengan pendapatnya Wanti? Setuju Ibu. Aduh, seru sekali cerita kalian berdua ini. Kalian cerita apa sih? Dan kartu Ibu. Oke, Wanti dan Angsi, cerita kalian itu bisa tidak sebentar di jam istirahat itu baru kalian lanjut lagi ceritanya. Sekarang kita fokus dulu ke pelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa Ibu. Coba sekarang kita kembali lagi ke gambar kelas yang berantakan tadi. Coba Angsi dan Wanti lihat lagi gambar kalian kelas kalian yang berantakan tadi. Sekarang menurut kalian berdua, menurut Angsi dan
si Bandi, apa yang harus kita buat supaya tidak ada lagi sampah, misalnya sampah permen, sampah kertas di bawah kolong meja kalian, itu kira-kira bagaimana yang kalian buat? Membersihkan ruangan Ibu. Oke, benar sekali Ansi. Tepuk tangan dulu untuk Ansi. Baik, sekarang adik-adik, waktu diskusi kita selesai. Sebelum kalian presentasi di depan kelas, mari kita rangkum ya. Jadi tadi itu kelompoknya kita bilang kelas kotor karena lupa jadwal tiket. Kemudian kelompok yang lainnya bilang karena buang sampah sembarangan. Kita semua setuju ya kalau aturan itu penting supaya kelas kita nyaman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. 3 aturan di sekolah itu, yang pertama harus dapat datang sekolah tepat waktu. Yang kedua harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang ketiga itu tidak boleh ribut dalam kelas. Luar biasa Lita, jawaban Lita itu sangat lengkap sekali dan tepat. Hebat sekali Lita sudah bisa menghafal aturan 3 aturan di sekolah kita dengan baik. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Lita. Adik-adik, sekarang Ibu minta si Wanti maju ke depan dulu. Coba Bu Wanti perhatikan dulu keadaan yang ada di atas meja ini. Sudah rapi atau belum? Sekarang Ibu minta Wanti untuk mempraktikkan bagaimana cara merapikannya. Belum. Ayo Wanti, belum rapi. Iya. Ayo Wanti maju dulu. Cara merapikannya seperti ini. Lita, sepertinya tulisan kamu ini bagus sekali, rapi sekali. Ya Ibu. Oke Lita, nanti kamu tingkatkan terus dan pertahankan ya. Ya Ibu. Oke, Ibu senang sekali dengan Lita karena dia itu tulisannya rapi sekali. Pertahankan ya Lita. Iya Ibu.